fitur dengan menggunakan fitur menti.com. Jadi teman-teman silahkan bisa masuk ke bisa pakai browser di HP atau browser di komputer, kemudian menuliskan www.menti.com, kemudian masukkan kode 6996 dan 2, kemudian nanti bisa dijawab pertanyaannya di situ. Oke, silahkan teman-teman. Yang pertama pertanyaannya adalah, tahun 98 kalian umur berapa? Kita pengen tahu nih, apakah kalian waktu itu udah dewasa atau bahkan belum lahir? Kita lihat. Oke, ini pesertanya ada sekitar 70-an. Jadi ini yang sudah masuk baru 3. Oke, lanjut. Oke, 5 orang, 9 orang sudah, 10 orang sudah, 11 orang. Oke. Wow, yang belum lahir banyak ternyata ya. Oke. Itu bisa diklik di chat, juga sudah dikasih sama Aldo, menti.com. Oke, 30 orang. Boleh terus, kita bisa sampai mungkin yang sekitar 50-an atau 60-an. Oke, wow. Banyak sekali yang belum lahir. Passwordnya 6992 dan 6. 69962. Oh, sorry. Oke. Passwordnya 69962. Oke. 45 orang sudah partisipasi. Oke, saya tunggu yang lain 1 menit lagi. Oke, udah 49 orang. Yang lain yang belum ikutan survei? Oke, 51. Oke. Ke 30 detik lagi yang mau ikutan surveinya. Oke. 26 orang tahun 98 belum lahir. 23 orang waktu itu umurnya antara 0 sampai 10 tahun. 3 orang waktu itu umurnya 10 sampai 15 tahun, dan 2 orang pada saat itu berusia lebih di atas dari 20 tahun. Oke, yang sudah habis. Ini survei yang pertama. Jadi ini nanti sudah kelihatan ya bahwa kita teman-teman yang hari ini hadir itu banyak nih yang pada saat itu umurnya bahkan belum lahir nih, 30 orang ya, dan 24 orang itu masih sangat muda sekali pada saat tahun 98 itu. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. There we go. Kita pengen tahu, sejauh mana kamu tahu tentang gerakan reformasi 98? Oke, ada 3 pertanyaan. Latar belakang kenapa terjadi, pelanggaran HAM yang terjadi di tahun itu, dan penyelesaiannya sekarang bagaimana? Kalau teman-teman tahu, there we go. Bisa kan? Ya. Jadi itu lumayan intuitif, mana yang tahu, mana yang tidak tahu. Di kiri itu tidak tahu, kanan itu tahu. Silahkan. Yang tengah-tengah ini adalah rata-ratanya. Oke. Oke, bisa dilanjutkan terus, 27 orang, 28 orang. Oke. Sebenarnya sudah banyak nih yang tahu nih apa yang terjadi pada saat itu ya. Ada 3,7. Oke. 12 orang tahu semuanya, 16 orang, 1 orang tidak tahu sama sekali, 16 orang di tengah-tengah. Apa yang terjadi sudah banyak yang tahu juga. Oke. Alright. 49 orang. Oke. 1 menit lagi. Satu menit lagi.
51 orang. Oke, yang belum silahkan. Oke. Nah, ini akan saya bacakan hasilnya. Jadi, kalau dilihat yang biru ini 15 orang itu sangat tahu latar belakangnya. 16 orang itu tahu, tengah-tengah itu netral, dan ada satu yang tidak tahu sama sekali, dan 4 orang yang tahu tapi hanya sedikit tidak tahu sama sekali, dan juga tahu tidak tahunya agak banyak gitu ya. Jadi memang ada banyak yang sudah tahu nih teman-teman di sini gitu ya. Ini yang agak, oh ini ternyata kalau untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi itu agak seimbang nih. 14 orang nggak tahu sekarang bagaimana keadaannya. 10 orang di sini tahu semua gitu. Oke. Jadi itu tadi adalah survei sedikit dari kita. Nanti ini informasinya akan digunakan juga untuk pembicara-pembicara kita untuk menyampaikan materinya. Seperti itu. Nah, setelah survei itu tadi, sekarang kita akan langsung masuk ke pembicara kita hari ini. Ada 2 pembicara, akan kita mulai dengan pembicara dari Pak Usman dari Amnesty International. Nah, untuk Pak Usman mungkin nanti ini kita juga bisa agak lebih tanya jawab juga, tapi mungkin aku pengen dengar mulai awalnya itu dari Pak Usman itu adalah dari pengalaman pembicara sendiri, dari pengalaman Pak Usman sendiri itu sebenarnya waktu itu mungkin bisa dijelaskan nggak secara apa itu singkat, apa sih sebenarnya yang dirasa memacu keadaan waktu itu. Kemudian pada saat itu Mas Usman itu umur berapa kalau boleh tanya gitu, dan waktu itu perannya apa pada saat masa-masa itu gitu ya. Jadi silahkan kepada Pak Usman, saya berikan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih banyak Mas Waskito dan juga rekan-rekan semua yang sudah hadir. Mbak Ita Nadia juga terima kasih sudah bergabung di sini. Pertama, izinkan saya untuk menyampaikan selamat Hari Kebangkitan Nasional hari ini, dan juga selamat berpuasa untuk mereka yang berpuasa. Dan berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya ketika itu sebenarnya baru berusia 20 tahun, 21 tahun, dan saya sedang menginjak bangku kuliah di Universitas Trisakti tahun 98, dan barangkali momen yang paling menentukan di dalam konteks diskusi hari ini adalah ketika saya melihat ibu saya merasa gelisah dengan keadaan sosial di sekitar kami. Kebetulan ibu saya memimpin banyak sekali majelis ta'lim, semacam pengajian ibu-ibu dan juga pemberdayaan ibu-ibu, juga kaum miskin di wilayah Jakarta Barat, dan merasakan kesulitan akibat dari krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. Saya sendiri di kampus kebetulan aktif di unit seni dan budaya, juga saya merupakan ketua studi pendalaman Islam di kampus, yang akhirnya mengambil banyak prakarsa bersama ibu saya juga untuk melakukan semacam acara-acara pemberian sembako murah. Dari mulai awalnya dijual dengan sangat murah gitu. Jadi kami tidak ingin memberi secara gratis karena itu mungkin terlalu bersifat karitatif dan tidak banyak dimensi edukatifnya gitu. Meskipun pada perkembangannya kemudian akhirnya kami menggratiskan seluruh program-program bantuan yang ketika itu kami sebut sembako, 9 bahan pokok. Jadi dari mulai minyak, gula, garam, hal-hal yang memang merupakan kebutuhan harian di dapur rumah kita masing-masing. Nah, situasi itu seperti membuat saya dan teman-teman seperti tidak lagi bisa memisahkan antara kehidupan kampus. Waktu itu ada beberapa orang yang memang sangat tertarik dengan diskusi-diskusi tentang keadaan politik di luar, gitu, di luar kampus. Dan juga ibu saya bersama abang saya yang pertama memang juga sangat tertarik dengan pembicaraan tentang situasi sosial politik saat itu. Jadi praktis kami banyak memperbincangkan krisis ekonomi yang terjadi, sulitnya bahan 9 pokok, naiknya harga-harga 9 bahan pokok, membuat kami sering kali mendiskusikannya di rumah. Gitu. Jadi ke kampus pun ketika mata pelajaran kuliah
berbicara tentang hukum, kebetulan saya studi hukum, banyak hal yang ditanyakan oleh kami sebagai mahasiswa seputar keadaan-keadaan politik di masa itu. Gitu. Beberapa dosen ada yang sering menjawab, seperti Pak Adi Andoyo, seorang hakim agung yang kebetulan dekan kami, sangat kritis, saya kira pernah diberikan sanksi di masa Orde Baru karena membela buruh atau karena putusannya sebagai hakim agung membela seorang buruh yang dipidana ketika itu, Mukhtar Pakpahan. Dan juga ada beberapa dosen yang kadang-kadang dalam menjawab diiringi dengan kode agar kita tidak terlalu banyak bertanya. Dengan kata lain, tema yang kami perbincangkan di kelas itu seperti tema yang sebagian dianggap oleh dosen sebagai tema yang tabu. Dan itu memang kami rasakan ketika kami membuat forum-forum kecil, diskusi 2-3 orang secara terbatas, dianggap sebagai forum-forum yang ingin menghidupkan semacam komunisme lah. Gitu. Jadi setiap kali ada usaha dari mahasiswa, entah itu di kos-kosan atau di kampus, itu selalu ada kecurigaan semacam itu. Kampus saya termasuk kampus yang mungkin tidak terlalu bersifat politik, meskipun sejarahnya adalah kampus yang sangat politik. Trisakti pada tahun 60-an masih bernama Universitas Respublika, dan dulu dianggap sebagai sarangnya para dosen, para pemikir yang kiri, termasuk mereka yang berasal dari Badan Perhimpunan Tionghoa, yang sangat kritis ketika itu, dan kampus itu ditutup, dibakar, dan akhirnya diganti dengan Universitas Trisakti, yang ketika itu diawali dengan pengambil alihan oleh militer. Jadi kampus Trisakti sebenarnya kampus yang selain ketika itu paling mahal, dan dengan demikian banyak orang yang ada di sananya lebih datang dari kelas menengah ke atas, juga merupakan anak-anak mahasiswa yang rata-rata latar belakangnya memiliki orang tua yang aktif di militer, atau aktif di birokrasi, menjadi jaksa, atau menjadi anggota dewan di Partai Golkar, waktu itu bukan partai, masih golongan karya gitu. Jadi ada banyak pertentangan batin yang sebenarnya kami rasakan. Gitu. Kalau teman-teman pernah melihat film Di Balik 98, film itu tidak sempurna, tetapi film itu sebenarnya menggambarkan begitu banyak dilema dari anak-anak mahasiswa seusia saya, 18, 19, 20 tahun ketika itu, antara keinginan untuk menjadi atau ingin berpartisipasi di dalam membicarakan situasi sosial politik dengan tekanan di dalam keluarga yang saya kira banyak dialami oleh kami, termasuk oleh saya sendiri gitu. Jadi itu pada mulanya satu momen yang akhirnya membuat kami banyak menyikapi keadaan sosial politik di tanah air. Ada banyak forum yang akhirnya mencoba untuk dituangkan di dalam forum mimbar bebas di kampus, dan itu tidak banyak yang hadir, mungkin 10 orang, mungkin 15 orang gitu. Sampai akhirnya saya kira puncaknya itu sekitar mungkin Februari, waktu itu sudah siaga 1, dan saya kira ibu-ibu yang bergerak untuk mempersoalkan sembako sudah mulai turun ke jalan. Kami sendiri di mahasiswa belum turun ke jalan. Jadi kami sebenarnya baru turun ke jalan itu belakangan setelah ibu-ibu yang ketika itu tergabung dalam Suara Ibu Peduli turun ke jalan. Jadi kami masih melakukan semacam konsolidasi lah istilah sekarang itu untuk mengelilingi kampus-kampus, mengelilingi fakultas-fakultas di Universitas Trisakti yang berjumlah 9 fakultas untuk bisa meramaikan mimbar-mimbar bebas gitu. Dan sampai akhirnya kami berhasil memobilisir demonstrasi, saya kira itu tanggal 8 Mei. Saya ingat tanggal itu karena di hari itu saya seharusnya berangkat ke Kongres Mahasiswa Fakultas Hukum di Pontianak di Kalimantan. Namun keberangkatan saya dibatalkan karena hari itu demonstrasi kami itu banyak mengalami intimidasi dan juga dikepung oleh berbagai pasukan bersenjata lengkap, baik itu polisi maupun militer, di sekeliling kampus kami gitu. Jumlahnya mungkin 4.000, 5.000 orang yang ketika itu sudah kami kumpulkan di Trisakti pada tanggal 8 Mei, itu hari Jumat, sampai akhirnya kami batal untuk ke DPR, padahal kami waktu itu mau melewati jalur Roxy, itu Roxy di Jalan Kiai Tapa, yang sebenarnya memutar, tidak lewat jalur S. Parman, di depan mall itu yang biasanya jalur biasa untuk menuju gedung DPR. Jadi memang sejak Januari, Februari, Maret,
banyak sekali mahasiswa yang saling berkunjung dari kampus satu ke kampus yang lain untuk mendorong demonstrasi keluar kampus menduduki gedung DPR MPR. Tujuannya waktu itu adalah dalam bahasa di Trisakti sangat sopan saya kira, yaitu melakukan reformasi di dalam kelembagaan DPR MPR. Tapi di luar sebenarnya itu sudah sangat lugas menolak pengesahan kembali atau pelantikan kembali untuk ke-7 kalinya Presiden Soeharto gitu. Jadi sidang umum MPR DPR tahun 98 bulan Maret itu yang memicu kami berusaha untuk keluar kampus. Kami gagal sampai akhirnya kami berhasil pada tanggal 12 Mei, itu pun berujung dengan penembakan yang sangat tragis dan berakibat 4 kawan kami tewas ketika, dan mungkin 378 mahasiswa mengalami luka-luka, baik itu berat maupun ringan gitu. Jadi itu satu momen yang akhirnya menjadi semacam momen dari pilihan hidup saya untuk terus melanjutkan apa yang menjadi cita-cita dari para mahasiswa. Saat itu saya sedang mengikuti proses pemilihan Ketua Senat Fakultas Hukum Trisakti, yang akhirnya saya terpilih, dan dengan begitu saya juga dilibatkan sebagai tim investigasi atau tim pencari fakta dari kasus 12 Mei 1998. Saya mewakili mahasiswa untuk mengikuti uji balistik peluru-peluru yang ditembakkan dalam tragedi Trisakti, dari mulai laboratorium forensik Mabes Polri, laboratorium metalurgi di ITB, Bandung, sampai dengan mewakili mahasiswa ke Kanada, ke Montreal, untuk mengikuti proses uji balistik tersebut. Dan hasilnya sampai saat ini, tentu seperti kita sama-sama ketahui, belum juga selesai. Mungkin sebagian korban sudah meninggal dunia karena macam-macam, karena sakit, karena kondisi ekonomi yang menurun, atau karena depresi mental akibat dari sulitnya untuk bertahan secara psikologi yang stabil setelah mereka kehilangan anak-anak mereka. Seperti tadi beberapa teman dari kalangan milenial yang saya kira membayangkan betapa kehilangannya orang tua atau seorang ibu misalnya ketika menyekolahkan atau memberangkatkan anaknya untuk bersekolah, tapi tiba-tiba menerima kabar yang seperti itu. Dan saya kira kalau anak-anak mahasiswa itu masih hidup, mungkin masih mungkin akan membahagiakan orang tuanya, seperti Bu Sumarsi. Saya kira Wawan, seperti juga mahasiswa yang tewas di kampus saya adalah mahasiswa yang sebenarnya sangat kritis. Mereka mungkin bukan seorang pemikir, bukan seorang penulis, tetapi keterlibatan mereka sangat vital di dalam memobilisasi atau memberikan penyadaran pada para mahasiswa ketika itu untuk memberi perhatian dan sampai akhirnya berhasil di dalam sebuah aksi yang sangat-sangat damai. Tidak ada sedikit pun kekerasan, tidak ada perusakan rambu lalu lintas, tidak ada penutupan jalan dalam pengertian yang melanggar hukum, tidak ada juga serangan terhadap aparat. Jadi tindakan itu benar-benar tindakan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Jadi saya heran kalau sampai hari ini pemerintah masih menyatakan itu bukanlah masalah yang serius. Iya Pak Usman, kalau aku boleh tanya tambah lagi, tadi itu kan juga ada salah satu hal yang banyak teman-teman belum tahu, itu adalah perkembangannya saat ini seperti apa. Tadi sempat disinggung di video itu bahwa apa yang terjadi tahun 98 itu tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran HAM misalnya, gitu kan. Kalau apakah perkembangannya itu saja, ataukah ada perkembangan-perkembangan yang lain yang mungkin lebih signifikan juga, atau secara umum bagaimana sekarang pemerintah menanggapi apa yang terjadi tahun 98 itu? Jadi untuk mungkin mudahnya, sekarang ini kan para mahasiswa yang sedang mau berdemonstrasi itu dituduh mau mendorong aksi penjarahan massal. September tahun yang lalu juga mahasiswa dilarang untuk berdemonstrasi karena dianggap dituduh ingin menggulingkan kekuasaan, melakukan makar inkonstitusional. Nah, persis tuduhan-tuduhan semacam itu yang kami alami ketika tahun 98. Mungkin perbedaan yang tahun lalu dengan tahun 98, tahun 98 kita mengalami krisis ekonomi yang sangat serius gitu. Mungkin bisa diilustrasikan krisis ekonominya seperti sekarang ini, gitu. Seperti ketika menghadapi pelambatan ekonomi global dan juga krisis ekonomi yang terdampak dari wabah coronavirus ini. Nah,
pada saat itu yang kami bayangkan ketika menuntut penyelesaian kasus Trisakti, itu belum dalam bayangan seperti sekarang, bahwa itu adalah pelanggaran HAM berat, bahwa itu harus dibawa ke pengadilan HAM. Karena belum ada undang-undang hak asasi manusia pada saat itu. Belum ada undang-undang pengadilan hak asasi manusia pada saat itu. Jadi saya sebagai mahasiswa ketika itu berkeliling meminta tolong dari berbagai organisasi, misalnya LBH, Lembaga Bantuan Hukum, Kontras, waktu itu masih Munir, lalu juga PBHI. Jadi ketiga lembaga ini saya sering mampir sebagai mahasiswa, berdiskusi, dan hingga akhirnya waktu itu ada usul dari almarhum Munir bahwa persoalan penembakan ini tidak bisa diselesaikan oleh pengadilan militer. Karena pengadilan militer lebih mempersoalkan unsur teknis dari prosedur pengoperasian aparat ketika itu, bukan sebuah pembunuhan, bukan sebuah penembakan yang mengakibatkan kematian para aktivis mahasiswa. Sehingga kita harus cari jalan lain, yaitu mendorong lahirnya pengadilan hak asasi manusia. Saya katakan tidak ada dasar hukumnya. Munir mengatakan justru dasar hukumnya itu yang kita harus ciptakan terlebih dahulu. Akhirnya saya sering mampir ke kantor Kontras bersama dengan keluarga korban, lalu terjadi peristiwa Semanggi pada November 98, mulai saya bertemu dengan Ibu Sumarsih yang tadi ada di dalam video. Dari situ kami sering mendiskusikan sebuah rancangan undang-undang namanya RUU HAM dan Komnas HAM. Akhirnya undang-undang itu pada tahun 99 menjadi Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang apa itu hak asasi manusia dan apa itu pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi tetap menyisakan pertanyaan, kalau terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dibawa ke pengadilan yang mana? Karena yang ada adalah masih pengadilan militer dan pengadilan umum. Kedua pengadilan itu pada saat itu masih menjadi instrumen dari pemerintah, dari kekuasaan, yang tidak berfungsi untuk mewakili kepentingan korban atau keluarga yang kehilangan anak-anak mereka. Justru pengadilan seperti ikut membenarkan bahwa memang yang dilakukan oleh aparat tidaklah merupakan masalah yang besar, melainkan semata kesalahan prosedur. Itu yang terjadi pada pengadilan militer. Pengadilan umum sama sekali tidak ada. Akhirnya kami dorong lagi, kebetulan saat itu tekanan internasional juga masih tinggi, karena pemerintah Indonesia, khususnya jajaran militer, itu gagal mengantisipasi gangguan keamanan di Timur Timur. Sampai akhirnya tuntutan itu menjadi membesar, dan lahirlah Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada tahun 2000. Tapi sebelum undang-undang itu hadir, kami mendesak agar DPR juga mempersoalkan peristiwa Trisakti dengan membentuk panitia khusus di DPR. Nah, dibuatlah itu sebuah panitia khusus yang kedua, yang sebelumnya dibuat untuk penembakan, pembunuhan, perkosaan yang terjadi di masa daerah operasi militer di Aceh. Jadi kami waktu itu sebagai mahasiswa punya 6 visi reformasi, salah satunya tentu saja pemberantasan korupsi, yang keduanya adalah penegakan hak asasi manusia, dan yang ketiganya misalnya adalah penghapusan daerah operasi militer untuk Aceh, untuk Papua. Jadi tuntutan-tuntutan itu saling berkelindan satu dan lainnya, sampai akhirnya panitia khusus di DPR dibentuk untuk Aceh dan dibentuk untuk Trisakti. Untuk yang Aceh itu banyak intimidasi, sampai akhirnya salah seorang pansus Aceh itu juga dibunuh, namanya Tengku Nasruddin Daud. Lalu yang kedua, pansus Trisakti juga banyak mengalami tekanan dari berbagai kalangan, khususnya dari kalangan militer. Sampai tahun 2000, akhirnya pansus itu dibentuk. Sebenarnya Undang-Undang Pengadilan HAM itu belum ada. Tapi setelah Undang-Undang Pengadilan HAM disahkan, panitia khusus itu mengambil keputusan seolah-olah merujuk pada Undang-Undang Pengadilan HAM, khususnya pasal 43 yang menyatakan bahwa untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc atau pengadilan HAM yang dibuat untuk kasus yang terjadi sebelum undang-undang itu disahkan, harus dengan keputusan DPR. Jadi DPR mengambil begitu saja pasal di dalam undang-undang itu untuk mengatakan kewenangan kamilah yang paling tinggi untuk menentukan apakah peristiwa Trisakti itu atau peristiwa Semanggi itu pantas untuk diajukan ke pengadilan HAM atau tidak. Dan keputusan mereka itu mengatakan tidak. Caranya bagaimana? Mereka sebenarnya sudah melakukan penyelidikan, memanggil sejumlah saksi, sejumlah keluarga, sejumlah aktivis, sejumlah pakar, bahkan
jajaran militer, tetapi ketika mengambil keputusan, panitia khusus DPR yang merupakan gabungan komisi, anggotanya berjumlah 50 orang, mengambil keputusan hanya dengan 19 orang. Jadi di hari voting tersebut, dari 50 anggota pansus itu hadir hanya 19 orang, tetapi di atas kertas itu 26 orang. Jadi mereka memaksakan pengambilan keputusan itu, sejumlah 26 orang seolah-olah sudah quorum, sudah sah untuk mengambil keputusan, tapi sebenarnya secara fisik kami berada di DPR saat itu dan menghitung jari. Bu Sumarsih juga waktu itu masih sekretaris fraksi dari Partai Golkar, dan menyaksikan betapa voting itu benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan itulah yang tadi menjadi rujukan oleh Jaksa Agung. Jadi benar seperti tadi dikatakan, ini Jaksa Agung ini ijazahnya dari mana? Jadi menentukan sebuah peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat atau tidak hanya dengan merujuk pada keputusan politik di DPR tanpa melihat latar belakang keputusan itu dibuat gitu ya. Jadi kalau kita mau jujur, proses pembuatannya itu tidak benar, apalagi esensinya gitu, untuk mengatakan itu pelanggaran HAM berat. Karena pada tahun 2001 akhirnya Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia, semacam tim ad hoc untuk menyelidiki kasus Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2. Mbak Ita Nadia saya kira ada di dalam daftar keanggotaan di sana, saya juga ada di sana, dan kebetulan saya menjadi sekretaris dari Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, dan kesimpulan akhir kami selama mungkin 4-6 bulan, bahwa peristiwa-peristiwa itu merupakan peristiwa yang tidak berdiri-sendiri satu dan yang lainnya, melainkan sebuah peristiwa yang saling berhubungan dan terjadi karena kebijakan represi negara. Jadi tindakan aparat di lapangan bukan karena otonomi personal mereka mau menembak Wawan atau mereka mau menembak Elang Mulia Lesmana karena kesal, bukan karena itu, melainkan karena mereka melaksanakan perintah dari atas yang ketika itu menyatakan mahasiswa tidak boleh keluar kampus. Kalau keluar kampus, mereka akan melakukan kerusuhan, dan karena itu ABRI akan mengambil tindakan apapun kalau mereka keluar kampus. Jadi penembakan semacam itu benar-benar merupakan pelaksanaan dari kebijakan sistematis yang ada di dalam pemerintahan ketika itu. Dan akibatnya cukup fatal, jumlah korbannya juga cukup banyak. Itulah yang kami sebut sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia, suatu pelanggaran yang ditujukan kepada hak yang paling dasar dari manusia, yaitu hak hidup, dan dilakukan sebagai bagian dari serangan yang sistematis, karena ada policy, ada kebijakan untuk melarang mahasiswa keluar kampus, dan ada kebijakan untuk mengambil tindakan apapun kalau mahasiswa keluar kampus, termasuk penggunaan peluru-peluru organik, peluru-peluru tajam, yang ketika itu saya saksikan sendiri di dalam proses uji balistik, memang merupakan peluru-peluru yang ditembakkan dari senjata-senjata pasukan ABRI, baik itu TNI maupun polisi pada saat itu. Demikian. Terima kasih banyak Mas Usman. Ini ada banyak informasi baru, terutama juga perkembangan kasusnya seperti apa sejauh ini. Karena tadi teman-teman kayaknya itu sudah banyak yang tahu tentang background-nya, tapi ada banyak yang belum tahu tentang bagaimana proses pencarian keadilannya. Jadi nanti teman-teman akan ada sesi Q&A, bisa tanya lebih jauh, lebih detail lagi tentang hal itu. Seperti itu. Nah, kita akan masuk kepada pembicara selanjutnya, yaitu ada Bu Ita atau Bu Fathia. Nah, dari Bu Fathia ini kita ingin eksplor sisi lain dari reformasi yang jadi tahun 98 itu tadi. Tadi Pak Usman sudah menjelaskan lebih detail bagaimana mahasiswa depannya dan bagaimana pemerintah itu juga mentarget mahasiswa agar mereka itu dibungkam. Nah, saat ini Bu Ita akan lebih banyak bercerita kepada kita bagaimana perempuan pada saat itu memposisikan diri mereka dan bagaimana pemerintah itu pun juga menggunakan tubuh mereka untuk merepresi dan juga mempersekusi dan juga membungkam suara-suara mereka. Saya persilahkan kepada Bu Ita, waktunya 15 menit, nanti akan saya berikan tanda atau misalnya akan saya chat juga kalau misalnya waktunya sudah habis. Terima kasih Bu Ita, silahkan. Ya, baik, terima kasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan mulai dengan keterlibatan saya di dalam politik tahun 1998. Tetapi
sebetulnya itu jauh sebelum tahun 1998. Ketika itu saya menjadi direktur dari sebuah organisasi perempuan di Jakarta yang bernama Kalyana Mitra. Ini sebuah organisasi perempuan yang cukup lama, yang berdiri pada tahun 1983. Saya Kalyana Mitra ketika itu pada tahun 1996 itu atau jauh sebelumnya tahun 1995 atau apa, ketika pemberedalan majalah Tempo editor, kami juga dibredel, majalah kami juga dilarang terbit, majalah dari Kalyana Mitra yang menyuarakan tentang perkosaan-perkosaan di wilayah-wilayah konflik atau wilayah-wilayah bersenjata. Majalah kami dibredel dan kami, saya sebagai direktur Kalyana Mitra diinterogasi satu hari satu malam, dan ketika itu memang belum ada siapapun, hanya Munir yang selalu mendampingi saya. Pada tahun 1997, Kalyana Mitra ikut tergabung di dalam advokasi untuk mencari korban yang hilang atau yang meninggal ketika penghancuran dari kantor PDI yang berada di Jalan Diponegoro. Nah, disitulah Kalyana Mitra terlibat secara aktif bersama teman-teman wartawan dan juga dengan teman-teman dari YLBHI dan beberapa komunitas buruh untuk mencari korban-korban. Kalyana Mitra juga menjadi tempat untuk sebagai ketika tahun 97 itu adalah tempat untuk mendokumentasi berapa jumlah korban akibat peristiwa kantor PDI. Di mana kami juga mencatat terutama adalah para anggota PRD yang dikejar dan ditangkap. Dan ketika itu kami juga terlibat di dalam melakukan pendampingan kepada keluarga korban, para anggota PRD yang sudah mulai ditangkap. Selain itu kantor kami juga menjadi tempat bersinggahnya para buruh, termasuk Wiji Tukul sebelum dia berangkat pergi. Tempat kami adalah tempat untuk singgah, dan beberapa buruh yang akan melarikan diri biasanya singgah di rumah di kantor Kalyana Mitra ketika itu di Jalan Sebret di Pasar Minggu. Jadi Kalyana Mitra sebagai organisasi perempuan terlibat secara politis, secara aktif di dalam politik, perubahan politik di masa Orde Baru. Nah, di tahun 1997 selain kita terlibat di dalam serangan terhadap kantor PDIP, kami waktu itu juga terjadi yang adanya krisis ekonomi yang luar biasa. Banyak sekali buruh tidak bisa makan, miskin kota. Kemudian kami bersama dengan YLBHI, LBH Jakarta, kemudian dengan Kontras, kemudian dengan LBH APIK, dengan Solidaritas Perempuan, dengan organisasi-organisasi di Jakarta, mendirikan yang bernama Koperasi Solidaritas. Koperasi Solidaritas adalah menyediakan bahan baku, bahan makanan untuk khususnya para buruh dan miskin kota, dan juga kami membuat nasi bungkus. Jadi nasi bungkus untuk kaum miskin kota, kemudian 9 bahan pokok itu untuk para buruh yang di PHK, karena pada tahun 1997 buruh di PHK. Kecuali di Koperasi Solidaritas ketika itu mempunyai anggota sekitar 11.000 anggota yang terdiri di hampir di pinggiran kantong-kantong buruh dan juga miskin kota. Kami bersama dengan organisasi-organisasi NGO ketika itu, kami bersama menyuarakan tentang pentingnya independensi pangan dan bagaimana kita berhubungan dengan kaum miskin kota dan buruh, tetapi juga kita berhubungan dengan produsen di pedesaan. Nah, ketika itu saya menjadi ketua dari Solidaritas Pangan ketika itu. Nah, dalam proses kita mendirikan Koperasi Solidaritas itu, kami juga berhubungan dengan mahasiswa. Mahasiswa mulai ada demo-demo sedikit-sedikit mulai bergerak, dan ketika itu kami juga menyediakan
nasi bungkus untuk mahasiswa-mahasiswa yang bergerak, yang berdemo, dan juga kami menyediakan, karena waktu itu kami mempunyai fotokopi alat-alat di kantor. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang bergerak untuk menentang Soeharto ketika itu banyak meminjam kantor Kalyana Mitra di Pasar Minggu untuk mengerjakan selebaran-selebaran, pamflet-pamflet. Nah, selain Operasi Solidaritas, kami juga bergabung dengan Suara Ibu Peduli ketika itu untuk mengangkat isu tentang kelangkaan pangan dan susu untuk anak-anak. Nah, kemudian kami ikut demo-demo dari Suara Ibu Peduli. Selain demo di Suara Ibu Peduli, kami juga mempunyai satu diskusi politik rutin tentang situasi ketika itu, situasi politik pada saat Orde Baru. Itu tahun 97. Nah, ketika 98 mulai eskalasi demo yang begitu meluas, ya, kami juga terlibat. Pada saat itu keterlibatan kami adalah membuat selebaran-selebaran. Kala itu masih terkenal dengan selebaran gelap. Jadi diketik di satu tempat, nanti dicetak di Kalyana Mitra, dan nanti pagi kami sebarkan selebaran-selebaran itu. Itu mulai sekitar 98 bulan Februari, bulan Maret, bulan April begitu. Tetapi memang eskalasinya belum cukup banyak, ya. Nah, yang terjadi kemudian pada tahun 98 kembali 97 ketika penyerangan kantor PDI, waktu itu masih Romo Sandiawan, sekarang Pak Sandiawan Sumardi mendirikan tim relawan untuk kemanusiaan di Jalan Arus. Nah, pada saat itu kami sebagai Kalyana Mitra, sebagai organisasi perempuan, kami bergabung dengan tim relawan untuk kemanusiaan. Nah, itu, dan tim relawan untuk kemanusiaan ketika 97 itu khusus tentang PRD, jadi ikut mendampingi teman-teman PRD, ikut untuk advokasi, ikut mendampingi juga korban PDI, penyerangan kantor PDI, tetapi kami juga ikut mendampingi proses dari Timor Leste. Jadi kami juga bekerja juga untuk isu Timor Leste, untuk isu PDIP, untuk isu PDI, dan isu PRD. Nah, pada tahun 98, ketika eskalasi demo sudah semakin memuncak, saya masih ingat betul, dan ini saya tadi mendengarkan suara-suara dari anak-anak saya, itu kan anak-anak saya. Saya sekarang berumur 61 tahun, sudah ketika 98, saya masih muda, 40 tahun, masih lari ke sana ke sini. Saya sekarang 61 tahun. Saya melihat bahwa mereka tidak tahu sama sekali tentang perkosaan. Perkosaan bukan menjadi pengetahuan bersama. Dan setiap kali saya bulan Mei memperingati Reformasi 98, yang selalu muncul adalah persoalan demo mahasiswa penggulingan Soeharto. Peristiwa-peristiwa yang menyertainya itu tidak pernah dibicarakan, ya. Jadi memang penembakan di Trisakti, ya, tetapi ada peristiwa penjarahan yang luar biasa, dan peristiwa penjarahan diikuti dengan peristiwa penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. 4 kasus ini tidak pernah disinggung baik oleh aktivis saat ini, maupun apalagi oleh DPR, yang tadi disebutkan oleh Jaksa Agung bahwa peristiwa Mei 98 itu bukan pelanggaran HAM berat. Ini yang membuat kami marah, ya. Kami marah, terutama saya. Kenapa? Saya masih ingat betul 11 Mei, ya Usman, itu penembakan Trisakti. Saya bersama teman-teman aktivis perempuan, itu tanggal besoknya, itu masih ikut di dalam pemakaman Elan dan itu di Tanah Kusir. Kami masih ikut siang. Kembali dari pemakaman di Tanah Kusir ke kantor, itulah
titik balik dari peristiwa perkosaan terjadi, atau bukan titik balik, awalnya. Jam 3 sore kami mendapatkan telepon bahwa terjadi perkosaan di sebuah apartemen di Jakarta Utara. Ketika itu belum ada HP, belum ada apa-apa, belum ada pager kemudian, tapi kami mendapat telepon. Telepon itu hanya mengatakan, Bu Ita, ini Kalyana Mitra, betul. Ini yang mengurusi masalah kekerasan terhadap perempuan, betul. Bu, tadi hari ini ada perkosaan di apartemen di Jakarta Utara, di Pluit. Saya masih tidak tahu perkosaan apa. Perkosaan apa? Perkosaan korbannya adalah orang perempuan, waktu itu masih menyebutnya Cina. Kami kaget. Kami tidak tahu bahwa masih bingung ketika itu jam 3, ini mau diapakan? Itu jam 3. Jam 5 sore kami mendapat telepon lagi. Bu, ini Kalyana Mitra, betul. Ini ada perkosaan di jembatan 2, jembatan 3, dan jembatan 4. Itu jam 5 sore. Maghrib, telepon lagi. Bu, ini ada perkosaan di Glodok dan pembakaran ketika itu. Kami masih bingung. Kami semua di Kalyana Mitra duduk karena kami habis ikut penguburan teman-teman Trisakti. Kami bingung apa yang harus kami lakukan. Kenapa hari ini hanya waktu dalam hitungan jam kami mendapatkan 3 informasi tentang kasus perkosaan di Jakarta Utara, di Jembatan 3, dan di Glodok. Sementara kami mendengarkan radio dan TV, pembakaran-pembakaran sudah mulai, penjarahan-penjarahan sudah mulai. Transportasi tidak bisa kita gunakan. Kami nggak punya mobil. Akhirnya ketika itu sekitar pukul 10 malam, kami di kantor Kalyana Mitra membagi tugas. Ada teman saya bernama Ruth India, oke, kamu pergi ke Jakarta Utara. Ada satu teman lagi, oke, kamu pergi ke Jembatan 3, Jembatan 5. Kemudian saya bilang, saya naik ojek, kebetulan di dekat kantor kami ada seorang pengojek yang baik sekali, saya minta dia untuk mengantarkan ke Glodok. Sampai di Glodok, saya sudah tidak bisa lagi masuk. Suasana begitu chaosnya, pembakaran, orang ditarik sana sini, penjarahan, itu semua. Terjadi chaos, tidak ada satupun aparat keamanan yang berada di tempat kejadian. Dan ketika itu, karena saya waktu itu tidak ada handphone, saya hanya berpatok pada satu orang yang tadi mengabarkan ada perkosaan. Dan satu orang itu sudah menunggu di jembatan flyover dari Glodok Plaza itu, dan di situ saya dibawa ke tempat korban. Ketika saya masuk ke rumah korban, saya sudah tidak bisa apa-apa. Saya melihat korban ada 2 orang, itu kakak beradik, dan dalam keadaan vaginanya yang mengeluarkan darah, banyak sekali. Saya hanya diam saja, karena bagi saya ini pertama kali, meskipun kami sering mendampingi kasus-kasus perkosaan, tapi itu perkosaan yang di luar nalar saya sebagai manusia. Karena vaginanya dihancurkan, bukan perkosaan dengan menggunakan alat kelamin laki-laki, tetapi menggunakan alat. Saya hanya mengatakan begini, sekarang saya bawa ke rumah sakit. Keduanya tidak mau karena takut, dan itu bleeding banyak. Tapi saya paksa, dan saya bisa membawanya ke rumah sakit Karolus. Dan di sana ada suster yang mendampingi. Itu sekitar 12 Mei. 13 Mei, besoknya terjadilah telepon yang begitu banyak keluar masuk ke kantor Kalyana Mitra. Bu, ini ada perkosaan di sana, di Kemayoran. Bu, ini ada perkosaan di Klender. Bu, ini ada perkosaan di sini. Seakan-akan kami perang dengan informasi tentang perkosaan. Maka saya bersama Pak Sandiawan dan tim semua memutuskan untuk membuat tim relawan kemanusiaan untuk kekerasan terhadap perempuan, yaitu TRKP. TRKP kemudian headquarter-nya atau pusatnya di kantor Kalyana Mitra, dan mereka menunjuk saya sebagai koordinatornya. Saat itu juga pada tanggal 13 kami membentuk tim. Ada tim untuk
untuk menerima telepon, ada tim untuk investigasi yang diketuai oleh Mbak Yuyut, Ruth India, ada tim untuk verifikasi, ada tim untuk pencatatan. Jadi ada yang menunggu ada hotline-nya, hotline itu, dan kami membuka pengumuman untuk relawan. Datanglah banyak ibu-ibu, anak muda semua. Itu pada satu sisi. Di tanggal 13 dan tanggal 14 saya mendapatkan itu telepon bahwa Bu Ita, saya minta Bu Ita datang ke Mangga Besar. Ada 2 korban yang sudah bleeding. Saya datang ke sana dan saya menjumpai 2 anak perempuan, tapi sebetulnya bukan di Mangga Besar, tapi itu ada di flyover di dekat Trisakti. Korban ini adalah 2 mahasiswa Trisakti yang beretnis Tionghoa. Dan ketika saya datang, saya mendapati bahwa 2 anak ini ditutup dengan plastik hitam dan darah ada di mana-mana. Ketika saya buka, minta maaf, saya harus menceritakan 2 puting payudaranya dipotong dengan gunting sehingga darah itu mengucur. Jadi kami mencari betadin dan kami tutup. Waktu itu ada seorang pastor yang juga mendampingi di situ. Ada seorang bapak-bapak dari etnis Tionghoa dan kami mendampingi semua di situ. Dan kami memutuskan untuk membawa 2 anak ini untuk keluar Indonesia. Dan saya sudah bilang saya tidak tahu, tapi yang penting saya akan menjadi saksinya sebagai ketua tim relawan untuk kekerasan terhadap anak. Malam itu kami bawa 2 anak ini ke Cengkareng, ke Soekarno-Hatta untuk diterbangkan dengan pesawat Singapore Airlines malam itu juga, dan sepanjang jalan dari depan Trisakti Mangga Besar karena kemudian dibawa ke Mangga Besar menuju ke Bandara Soekarno-Hatta itu jalanan sudah luar biasa chaosnya. Banyak orang lari sana, orang udah luar biasa. Begitu sampai di terminal internasional, begitu saya serahkan kepada Singapore Airlines, waktu saya pulang, saya sudah di pager. Waktu itu saya kemudian dibelikan pager oleh seseorang. Bu Ita, pergilah ke Cengkareng. Karena di sana ada seorang haji yang menyelamatkan 1 orang perkosaan yang diperkosa di depan Mall Cengkareng. Saya pergi ke sana, naik Gojek. Di sana Pak Haji sudah menunggu dan saya dibawa ke rumahnya. Dan di sana saya mendapati seorang ibu yang juga diperkosa dengan menggunakan alat. Darahnya luar biasa. Saya bawa ibu ini pergi ke rumah sakit terdekat, ke klinik terdekat, dan di sana saya tinggalkan. Saya dalam keadaan yang penting nomor 1 adalah bleedingnya berhenti. Jadi saya tinggalkan. Tidak berapa lama saya mendapatkan telepon lagi, yaitu di daerah Klender. 2 kakak beradik yang diperkosa dengan menggunakan alat juga, dan itu sekitar jam 3 pagi. Itu tanggal 14. Tanggal 14. Jam 3 pagi. Sampai di sana, saya tidak mandi dari tanggal 12 itu sudah tidak mandi, tidak ganti baju, hanya gosok gigi saja karena saya kesana kesini, semuanya dalam posisi yang saya tidak dalam posisi yang sangat chaos. Nah, yang membuat saya merasa tertekan sekali adalah saya pikir tertekan terus anak ini saya bawa terus sampai hidup saya, yaitu pada tanggal 15 pagi saya mendapat telepon dari seorang tokoh Buddhis bahwa Bu Ita harus pergi ke Cina Benteng di Tangerang. Dan ketika saya sampai di Tangerang, saya mendapati suatu keluarga peternak babi, bukan peternak, mereka hanya punya 4 babi dan bengkel dari keluarga Tionghoa yang miskin. Ibunya baru saja meninggal karena juga diperkosa, dianiaya. Kakak anaknya yang tertua juga dalam proses meninggal, dan yang terkecil bernama Francisca yang diperkosa dengan menggunakan botol dan dipecahkan. Dan saat saya datang dalam keadaan koma, bukan koma, tapi separuh koma di ICU,
ketika saya datang, sudah dalam keadaan berat, dan dia memegang tangan saya. Saya bilang, Francisca, kalau kamu tidak kuat, kamu pergi. Saya ada di sampingmu. Kamu mau apa? Dia diam, dia tidak bisa apa-apa, memang dalam keadaan tidak sadar, tapi dia keluar air mata. Itu saya masih ingat betul, itu jam 10.30. Jam 11 saya bisik lagi di telinga dia, Francisca, kalau kamu pergi, pergilah. Ibu Ita ada di sini, saya dekap kamu, kamu pergilah. Jam 11 kurang 10 saya dekap dia, dan dia pergi. Saya bilang pada Francisca, saya akan tunggu kamu, mulai dari kamu dibersihkan sampai nanti di krematorium di Cilincing. Jadi, tanggal 16 itu langsung mereka. Jadi ibunya, kakaknya, dan Francisca sama-sama dibakar bersama. Dan saya tunggu betul, mulai dari memandikan Francisca sampai abu dipisah-pisah itu saya yang melakukan. Karena itu adalah janji saya kepada Francisca. Nah, perkosaan Mei 98 terus terjadi. Dan yang membuat saya, dan untuk seluruh korban saya mengatakan, kamu mau nyaman kemana? Mau ke susteran, mau ke vihara, atau mau kemana? Mereka memilih sendiri, karena mereka ketakutan. Nah, banyak mereka kemudian pergi ke keluarga atau dokter etnis Tionghoa. Salah satunya adalah Dr. Lee Darmawan. Dr. Lee Darmawan yang dengan dokter apungnya itu dulu merawat banyak sekali korban. Itu juga biasanya saya merekomendasikan ke Dr. Lee Darmawan. Yang membuat saya juga ada seorang anak di Kemayoran berumur 13 tahun. Dia korban perkosaan, keluarganya shock, dan ada pamannya yang diteror betul. Jadi di lingkungan itu ada RT-nya, ada semua menteror dia untuk bersaksi. Padahal ketika itu banyak didatangi tentara. Nah, karena keluarga itu adalah keluarga boleh dikatakan Cina totok, mereka sangat ketakutan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Maka keputusannya adalah membunuh si anak ini yang umur 13 tahun dengan meminumkan baygon. Jadi pada suatu hari saya dipanggil ke rumah mereka dan mereka mengatakan, saya minta maaf Bu Ita, saya harus memberikan baygon ini kepada anak ini. Dan saya melihat tubuhnya sudah ada di sudah akan dibawa pergi menuju ke rumah sakit di daerah Jakarta Utara, itu rumah sakit Fluid. Jadi itu. Nah, Ita Martadinata adalah bagian yang terpenting dari kasus perkosaan sehingga kasus perkosaan ini tidak terungkap, yaitu ketika Ita Martadinata bersedia untuk memberikan kesaksian. Dan Ita Martadinata dan keluarganya ini adalah penganut Buddhis yang taat. Mereka dilindungi dalam sebuah komunitas Buddhis dan mereka sangat nyaman dengan komunitas Buddhis. Dan komunitas Buddhis ini mempunyai hubungan yang sangat baik dengan International Buddhism yang ada di Amerika. Nah, International Buddhism... Halo, Bu Ita, maaf, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Oke. Padahal ini penting ya, untuk mengatakan bahwa perkosaan, saya minta waktu agak sebentar ya. Jadi Ita Martadinata, ketika akan bersaksi di Amerika, dia dibunuh. Pembunuhannya adalah dengan digorok lehernya, hampir putus, dan alat kelaminnya ditusuk dengan kayu. Pembunuhan Ita Martadinata adalah simbol untuk mengatakan, kalau kamu bersaksi, kalau kamu bicara, ini loh, kamu akan menerima seperti Ita Martadinata ini. Jadi Ita Martadinata adalah simbol untuk menyatakan bahwa kalau kamu mau ngomong, kamu akan mengalami persis seperti itu. Sejak Ita Martadinata, tidak ada satupun korban yang mau berbicara. Bahkan keluarganya. Nah, setelah Ita Martadinata, tanggal 21 Mei, setelah kami merampungkan seluruh laporan tentang perkosaan, yang ketika itu berjumlah 103 untuk belum diverifikasi. Kami, tanggal 21 Mei, kami pergi menemui pelapor khusus PBB, Dr. Radhika Komaraswamy,
di Sri Lanka, Kolombo. Saya pergi ke sana untuk melaporkan, menyerahkan kasus-kasus perkosaan ini. Ketika diverifikasi oleh pelapor khusus kekerasan terhadap perempuan dari PBB yang waktu itu di Kolombo, Dr. Komaraswamy mengatakan bahwa ini betul. Karena kami tidak hanya modus, korban ada namanya, semuanya. Nah, balik ke Indonesia, saya diangkat sebagai anggota tim TGPF ketika itu. Tapi sebulan kemudian saya mengundurkan diri. Kenapa saya mengundurkan diri? Karena salah satu anggota TGPF yaitu Pak Dai Bahtiar dari polisi mendesak saya untuk menyerahkan, untuk membawa korban perkosaan ke TGPF dan diinterogasi atau diwawancara oleh polisi. Dan ketika itu saya mengatakan, saya tidak mau membawa korban perkosaan untuk bersaksi. Karena hukum positif Indonesia, kalau tidak ada saksi itu bohong. Maka Pak Dai bilang, kalau begitu Bu Ita bohong. Saya bilang, baik, saya berani mengatakan bahwa itu bohong. Kalau itu bohong, saya adalah penjaminnya. Jadi kami berkeras sekali. Dan saya tetap terus dikatakan bohong. Nah, salah satu banyak sekali saya mendapat tekanan-tekanan. Saya pegang, tidak. Kalau mau tahu tentang perkosaan, bagaimana perkosaan terjadi, ada pendamping-pendamping. Silahkan untuk berbicara kepada pendamping. Karena pendamping-pendamping ini adalah dokter, suster, dan juga rohaniwan. Nah, waktu itu salah satu anggota TGPF, Ibu Saparinah, ketika itu saya kemudian karena saya berargumen keras kepada kepada Pak Dai Bahtiar, saya mengatakan saya mundur. Saya tidak apa-apa tidak jadi anggota, tapi saya tetap dipercaya oleh para korban. Itu sikap saya. Nah, tapi kemudian Ibu Saparinah sebagai bagian dari anggota TGPF mendesak bahwa saksi korban yaitu pendamping itu bisa. Maka yang diinterview adalah saksi korban para pendamping. Nah, itu 98 masalah perkosaan. Perkosaan setelah diverifikasi ternyata ada sekitar 53 kasus. Dan itu terjadi sebagian besar di Jakarta, kemudian di Palembang 1, di Medan 1, di Solo, di Surabaya. Ya. Kasus perkosaan ini juga kami bawa ke tingkat PBB dari hasil laporan yang saya serahkan kepada Radhika Komaraswamy. Itu kemudian sama Radhika ditulis kembali dengan format UN dan dibawa ke Jenewa. Waktu itu saya diundang juga ke Jenewa. Saya berangkat bersama Cak Munir ketika itu. Kami berdua ke sana. Cak Munir untuk bersaksi untuk kasus lain, saya kasus perkosaan. Nah, disitulah kami beradu dengan untuk memberikan kesaksian dan di dalam Human Rights Commission kesaksian kami saya dan Cak Munir itu diterima dengan baik. Nah, yang menurut saya juga menjadi penting adalah bahwa persoalan Mei 98 ini selalu disangkal, selalu ditolak. Karena selalu dianggap bahwa saya tidak memberikan siapa korban, ya. Nah, yang saya ingin sampaikan juga bahwa Komnas Perempuan. Nah, ketika kami diundang oleh Presiden Habibie ketika itu untuk memberikan testimoni dan kami ada 10 perempuan datang ke Binagraha dipimpin oleh Ibu Saparinah. Saya waktu itu yang diminta untuk menyerahkan karena saya yang menyusun dokumen, saya serahkan kepada Presiden Habibie dan Presiden Habibie mengatakan bahwa saya percaya Bu kepada Ibu Sap bahwa ini terjadi karena keponakan saya adalah karena sahabat keponakan saya juga diperkosa. Tetapi saya kemudian dibawa oleh seseorang untuk menghadap karena yang mendampingi Habibie, Pak Presiden Habibie waktu itu ada Sintong Panjaitan, ada Jenderal Wiranto, dan ada Kapolri. Saya lupa waktu itu siapa ya Kapolrinya namanya.
Nah, apa yang terjadi di belakang itu di ruangan lain. Jadi ini ada ruangan di mana Presiden Habibie menerima Ibu Sat. Saya digeret seseorang masuk ke ruangan lain dan di situ ada Wiranto, Jenderal Wiranto. Jenderal, terutama Pak Jenderal Sintong Panjaitan. Mereka berdua begini. Ibu bohong ya. Ibu harus bertanggung jawab terhadap kebohongan ini. Dan Ibu adalah sudah menghancurkan nama baik bangsa. Saya waktu itu saya entah setan dari mana, entah apa yang merasuki saya tatap mata dua orang jenderal itu, Sintong Panjaitan dan Pak Wiranto. Saya bilang, saya tidak berbohong, saya bilang. Dan yang melakukan ini adalah anak buah Bapak, militer. Dan saya berani bertanggung jawab. Saya berani untuk mempertaruhkan nyawa saya, dan saya bertanggung jawab, saya berani untuk masuk penjara. Karena saya tidak pernah berbohong. Saya bilang. Dan saya sampai saya kaget sendiri, kenapa saya begitu tajam, begitu marah terhadap Wiranto. Dan saya bilang, saya tunjuk mukanya Wiranto waktu itu di Binagraha. Dan semua orang sampai tertegun karena saya menunjuk dia. Yang melakukan ini adalah anak buah Bapak. Dan itu menjadi satu momen yang ternyata saya begitu berani ya gitu. Nah, belum saya tutup, saya mempunyai dua tanggung jawab. Tanggung jawab moral dan tanggung jawab politik. Tanggung jawab moral saya adalah semua suara korban, semua korban itu dibebankan kepada saya. Untuk Bu Ita, silahkan untuk menjadi penyambung suara kami. Itu tanggung jawab moral saya. Sehingga saya harus terus bersuara. Tanggung jawab politik saya adalah bahwa kasus perkosaan ini adalah kasus bukan semata-mata soal kekerasan terhadap perempuan. Bukan. Persoalan ini adalah persoalan politik. Bagaimana seksualitas perempuan telah dipakai sebagai alat teror untuk menakut-nakuti, untuk membuat masyarakat itu menjadi takut. Dan alat teror inilah yang menggunakan seksualitas perempuan. Dengan korbannya adalah kaum perempuan dari etnis Tionghoa yang ketika itu secara politik, secara sosial, secara budaya sudah didiskriminasi. Dan politik teror yang menggunakan seksualitas perempuan ini punya basis sejarahnya yang telah dilakukan oleh Orde Baru, yaitu pada tahun 65. Karena studi saya, penelitian saya tentang mereka yang dituduh sebagai gerwani, penganiayaannya menggunakan seksualitas mereka. Kemudian alat teror ini juga berlanjut untuk kasus Aceh, untuk kasus Papua, untuk kasus Timor Leste. Ketika Radhika Komaraswamy Oktober datang ke sini, kami secara diam-diam, ini semua perempuan membawa para korban dari Mei 98, Aceh, Nyak Maneh, dan 3 orang, kemudian dari Papua, kemudian dari Timor Leste, untuk bertemu sendiri dengan Radhika Komaraswamy. Termasuk ketika itu ada 2 ibu dari 65 yang saya minta membawa hasil visum di mana vagina dan kerangka vaginanya itu hancur, yaitu Ibu Sujinah dan Ibu Sulam. Sehingga Radhika bilang, ini luar biasa. Dan inilah yang menjadi tanggung